There is in it the idea of the fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kuliah lapangan arsitektur 2020 dengan destinasi Uzbekistan. Jika kita membahas suatu peradaban lampau, apa yang terlintas di benak kita? Apakah peradaban Romawi, Genghis Khan, atau semacamnya? Uzbekistan diantaranya. Uzbekistan adalah suatu negara republik yang menempati sebagian wilayah Asia dan Eropa Timur. Merupakan jalur sutra pada masa kejayaannya, mempertemukan berbagai bangsa dari daratan Asia dan Eropa, memberikannya banyak akulturasi budaya, dari segi kesenian, musik, kerajinan, makanan, dan arsitekturnya. Republik Uzbekistan memiliki luas wilayah sebesar 447.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 29 juta jiwa. 80% penduduk Uzbekistan adalah etnis Uzbekistan yang mayoritas beragama Islam. Bahasa sehari-hari yang digunakan umumnya yaitu bahasa Uzbekistan dan Rusia. Kota ini tercatat sebagai pusat studi ilmiah dan tempat kelahiran Tamerlane atau yang biasa dikenal Amir Timur. Kota ini memelihara dengan baik tradisi kerajinan kuno, bordir, emas, tenun sutra, ukiran tembaga, keramik, ukiran kayu, dan lukisan kayu, dan dulunya merupakan sebuah kota yang berperan penting dalam jalur sutra dari Cina ke barat. Samarkand merupakan kota yang terletak di bagian tengah Uzbekistan, tepatnya di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Uzbekistan dan merupakan salah satu kota tertua di Asia Tengah karena sudah berdiri hampir 3.000 tahun lamanya. Tidak ada bukti yang jelas kapan terbentuknya kota ini, namun teori menyatakan Samarkand ditemukan antara abad ke-7 dan abad ke-8. Bangunan-bangunan inilah yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa ini. Kota itu adalah Samarkand, the ancient city of Uzbekistan. Setiap bangunan lama memiliki cerita masa lampau yang terus-menerus menjadi cerita bagi generasi berikutnya. Begitu bangunan lama peninggalan kekuasaan Amir Timur yang terus menjadi bukti kehebatannya pada masa itu dan dikenang hingga hari ini. Mulai dari benteng yang megah dan kokoh hingga ke tempat peristirahatan terakhir yaitu makam. Pernah berpikir tentang pembangunan yang tak pernah selesai seperti Sagrada Familia di Barcelona? Uzbekistan juga memilikinya. Bangunan itu adalah Shahi Zinda. Proyek pembangunan Shahi Zinda menjadi salah satu proyek pembangunan bangunan bersejarah yang terus berlanjut sampai sekarang. Shahi Zinda merupakan komplek pemakaman yang terkenal di kota Samarkand, Uzbekistan, yang terletak di sebelah selatan Bukit Afrosiyok, kota Samarkand, Uzbekistan. Dibangun sejak abad 11 sampai dengan 19 Masehi dan berisi sekitar 20 makam serta sebuah masjid peninggalan para tokoh yang tersusun dari bawah sampai ke atas. Karena proyek pembangunan yang terus berlanjut selama berabad-abad, menghasilkan perpaduan yang menarik dari gaya arsitektural, metode, dan pengerjaan dekoratif karena telah berubah sepanjang zaman pembangunannya. Shahi Zinda secara keseluruhan terdiri dari 3 buah bagian. Bagian bawah adalah zona A yang terdiri dari pintu masuk dan masjid. Bagian tengah yang merupakan zona yang paling besar dan terdiri dari 11 buah bangunan peninggalan, serta sejumlah makam prajurit Amir Timur yang terpisah. Lalu bagian atas yang merupakan ikon dari kompleks makam ini, di mana terdapat Kusam Ibn Abbas Mausoleum.
Sahizinda dalam bahasa Inggris berarti The Living King, yang ditujukan kepada Kusam Ibnu Abbas, yang dalam sejarahnya merupakan sepupu Rasulullah SAW, yang dikatakan bahwa beliau meninggal sebagai tentara pada saat pengepungan Arab pertama, Samarkand, tahun 77 Masehi. Namun, menurut legenda Samarkand setempat, Ibnu Abbas lolos dari maut dan hidup di bawah tanah. Kali ini, kami akan menjelaskan lebih mendalam mengenai objek amatan kami, yaitu zona B Sahizinda, atau bagian tengah dari kompleks makam Sahizinda. Dalam zona B, terdapat 11 bangunan, di antaranya yang terkenal yaitu Tughlu Tekin Mausoleum, Amirzadeh, Shirin Biko Aqo Mausoleum, Said-i Mulk Aqo Mausoleum, Ustadz Ali Mausoleum, beberapa makam yang tidak diketahui, serta terdapat sejumlah jajaran makam prajurit Amir Timur yang meninggal dalam peperangan di bagian paling atas menuju ke gerbang zona C. Pada saat baru memasuki gerbang zona B, kita akan disambut dengan Amir Hussein Ibnu Tughlu Tekin Mausoleum yang terletak di sebelah kanan paling bawah zona B. Tepat di depan Tughlu Tekin berdiri Amirzadeh Mausoleum. Bangunan makam pangeran ini pernah mengalami renovasi bertahap pada tahun 1386, namun pada bagian atapnya tetap dipertahankan keasliannya. Bangunan makam Said-i Mulk Aqo yang merupakan keponakan dari Amir Timur. Bangunan ini dibangun pada tahun 1372. Makam Ustadz Ali dibandingkan makam lainnya memiliki perbedaan dalam bentuk geometrisnya yang lebih elegan, yang dibangun oleh arsitek dari Nasaf di tahun 60 sampai dengan 70-an pada abad ke-14. Konstruksi yang digunakan mengacu pada periode pra-Mongol dan mengambil unsur-unsur gaya arsitektur Islam, di mana tipikalnya menggunakan bentuk persegi yang ditutup dengan kubah ganda dan digawangi dengan portal melengkung yang masing-masing berorientasi ke arah koridor. Di bawah ruang makam adalah ruang bawah tanah yang biasa disebut sardab, di mana kuburan yang sebenarnya berada. Bata yang digunakan berbeda dengan bata zaman sekarang yang pada umumnya berwarna orange dan bertekstur dengan rata-rata ukuran 20x10 x 5 cm. Bata yang digunakan lebih panjang dan berwarna cenderung kuning, disebabkan oleh proses pembuatannya yang cukup berbeda. Pertama, adonan bata dicetak dan didiamkan dalam kurun waktu 15 sampai dengan 20 menit. Lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 sampai dengan 2 minggu, untuk kemudian dibakar lagi dalam suhu 500 derajat Celcius, sehingga bata tersebut berwarna kuning cerah. Selanjutnya, bata didinginkan selama 2 hari, untuk kemudian dibakar lagi dalam suhu 100 derajat Celcius, sehingga warna bata tersebut berubah menjadi lebih gelap, padat, kuat, dan memiliki tekstur yang sangat halus. Begitu juga pada bagian kubah. Kubah dibuat dengan bahan yang sama, namun dengan potongan yang lebih kecil, dan disusun membentuk pola kubah. Pada dinding fasad, bangunan makam di Sahizinda menggunakan sejenis keramik dan pahatan dengan 3 jenis teknik, yaitu mozaik, majulika, dan terakota, yang biasanya membentuk corak bunga dan kalimat Al-Quran atau nama-nama beberapa tokoh dan menghindari bentuk-bentuk manusia ataupun hewan. Mozaik seperti yang kita ketahui merupakan seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil sehingga bentuknya cenderung 2 dimensi. Kemudian ada terakota yang merupakan seni tanah liat dengan pahatan sehingga bentuknya cenderung 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu majolika yang merupakan gambar-gambar ukiran yang timbul. Ketiga jenis ornamen ini kemudian dilapisi dengan pewarna khusus dan dipoles sehingga mengkilap. Warna yang digunakan yaitu sebagian besar biru, hijau, putih, dan ada sedikit warna merah, sama dengan warna bendera negara Uzbekistan. Warna-warna ini menerangkan negara Uzbekistan yang pada zaman dahulu begitu damai dan jauh dari peperangan. Warna biru menggambarkan langit, hijau menggambarkan tanah yang subur, putih menggambarkan kedamaian, sedangkan merah melambangkan keberanian. Saat ini, tampilan kompleks makam ini tidak 100% sama dengan aslinya, karena sedikit banyak mengalami perubahan, seperti penambahan ornamen di beberapa tempat dan penambalan bagian-bagian yang keropos dimakan zaman. Terlepas dari semua cerita legenda itu, bangunan bersejarah ini mampu bertahan lama dan tetap memiliki bukti keberadaan yang nyata, bertahan melalui kerasnya cuaca, perang, dan bahkan kehancuran. Namun tetap, Sahizinda adalah sebuah pemakaman tempat peristirahatan bagi mereka yang terkenal dan yang tak dikenal. Pembangunan pemakaman baru terus berlanjut. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video kami dapat bermanfaat.
dan memberikan pelajaran maupun pengetahuan baru bagi arsitek dan calon arsitek dalam membuat karya-karya baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan rahmat.